Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Kamara dengan NIM 2030 11 11 50, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang strategi dan model pengembangan menyimak, keterampilan menyimak pada siswa MISD. Secara umum, menyimak diartikan dengan mendengarkan atau memperhatikan apa yang diucapkan atau dibaca orang. Nah, menyimak dapat diartikan dengan mendengarkan atau mendengar dengan penuh perhatian. Perbuatan menyimak atau mendengarkan bersifat dan bertujuan. Sedangkan mendengar bisa saja tidak sengaja dan tanpa tujuan. Menurut Mulyadi 2012-37, ada dua strategi yang digunakan untuk menyimak, yaitu yang pertama ialah memusatkan perhatian. Agar dapat menyimak bahasa dengan baik, maka harus memusatkan perhatian dengan baik juga. Penutur membangun isyarat, visual, dan verbal untuk menyampaikan dan mengarahkan perhatian menyimak. Yang kedua adalah membuat catatan. Membuat catatan dapat membantu aktivitas menyimak karena mendorong penyimak untuk berkonsentrasi, menyediakan bahan simakan untuk diulang kembali, dan membantu mengingat apa yang telah disimak. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak di sekolah, yaitu diantaranya yang pertama menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dan bervariasi. Yang kedua, menggunakan bahan pembelajaran menyimak yang relevan. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, mengelola ruang belajar dengan baik. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dengan baik. Yang keenam, berasumsi yang benar. Yang ketujuh, memberikan pelatihan perencanaan bahan pembelajaran menyimak. Model pembelajaran menyimak di sekolah. Model pembelajaran menyimak terdiri dari 7 model. Yang pertama, menyimak berita. Berita merupakan kabar atau informasi yang disampaikan kepada orang lain. Penyampaian berita dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik langsung atau melalui berbagai media. Yang kedua, menyimak wawancara. Tujuan pembelajaran menyimak wawancara adalah melatih kepekaan siswa dalam menerima atau mencari informasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung keterampilan berbahasa yang 3. Menyimak laporan perjalanan. Laporan dari berbagai kegiatan memiliki ragam dan gaya bahasa berbeda-beda sesuai dengan jenis atau macam yang dilaporkan. Materi simakan yang disajikan harus dipilih yang menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat mengikuti alur dan memahami isi laporan itu. 4. Menyimak pidato. Menyimak pidato adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dan juga menambahkan wawasan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan, seseorang akan lebih mampu berpikir dan bertindak. 5. Menyimak dialog. Tujuan menyimak dialog adalah siswa dapat memahami isi dialog baik dari yang tersurat maupun yang tersirat. Materi simakan dialog dapat diambil secara langsung atau rekaman. Agar menarik perhatian siswa, topik dialog bersifat aktual. 6. Menyimak berita. Bentuk wacana yang dipergunakan dalam tes kemampuan menyimak berita bisa berupa pertanyaan-pertanyaan singkat. Siswa menyimak berita, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan singkat. Bisa juga dengan mendengarkan berita secara langsung. Menyimak isi berita. Apabila semua itu berhasil, maka tujuan dari menyimak juga berhasil. 7. Menyimak petunjuk. Menyimak petunjuk dapat dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang melibatkan indera. Untuk dapat menyimak petunjuk yang merupakan kata atau kalimat yang harus dilakukan menyimak petunjuk yaitu mendengarkan atau menyimak ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan bagaimana melakukan suatu dengan menggunakan media atau suatu alat yang akan membantu jalannya pembelajaran.